ini, tentu Xiao Yan tidak akan tunduk dengan orang seperti ini. Ia meyakinkan Lin Yan untuk tidak perlu khawatir dan menerima tantangan tersebut. Saat ini Wang Chen telah mencapai Douzong setengah langkah, meski begitu kekuatan bocah ini agak aneh. Kebetulan bisa membiarkan Wang Chen latihan. Begitulah gumam Huang Kuang Zunze dalam hati, ia pun meminta Lei Zunze agar memberikan waktu untuk bertarung. Tanpa kata-kata lagi, Lei Zunze segera memberikan isyarat dengan lambaian tangannya. Seolah sudah mengerti, para praktisi itu pun segera menjauh dari arena. Termasuk juga murid yang ikut dalam konferensi. Sebelum pertarungan dimulai, Huang Kuan Zunze berkomunikasi dengan Wang Chen lewat telepati. Ia meminta Wang Chen untuk menyelesaikan masalah ini, jika gagal maka harus menanggung konsekuensinya. Dengan percaya diri Wang Chen meyakinkan gurunya, bahwa dirinya Wang Chen pasti akan membuatnya membayar atas perbuatannya. Tak melupakan jika Lin Yan sedang terluka, Xiao Yan memberikan pil untuknya sembari berkata aku tidak akan memakan waktu terlalu lama. Lin Yan mengerti, ia pun menjauh. Jika Xiao Yan terluka, Lin Yan takkan memaafkannya meski harus mengorbankan nyawanya. Tak ingin buang waktu Wang Chen segera melakukan serangan. Melihat Xiao Yan menggunakan pedang berat, Feng Zunze sedikit terkejut. Dalam pertukaran pertama Wang Chen belum mampu melukai Xiao Yan, yang membuat dirinya mengeluarkan momentum begitu kuat, yakni momentum setengah langkah menuju Douzong. Wang Chen belum tahu jika di depannya adalah seorang elit Douzong. Jika tahu mungkin tidak akan searogan ini. Tak ingin berlama-lama karena hal ini bisa saja membuat identitasnya terungkap. Xiao Yan berniat mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Belati tajam secara bertubi-tubi menghantam ke arah Xiao Yan, tapi ini belumlah seberapa. Xiao Yan masih dengan mudah menahan serangan ini. Beberapa orang dapat merasakan kekuatan Xiao Yan yang berada di ranah Douzong. Melihat kemampuan Xiao Yan, lantas Lei Zunze menyuarakan pendapatnya bahwa Wang Chen akan kalah. Hal ini dibantah oleh Huang Zunze karena pertarungan belumlah berakhir, masih belum bisa dianggap jika Wang Chen kalah. Menang kalah belum dapat dipastikan. Setelah dihujam serangan Wang Chen, Xiao Yan sedikit menggunakan api surgawi untuk melakukan serangan balik yang membuat Wang Chen terluka. Awalnya Wang Chen terkejut mengetahui jika bocah tak dikenal di depannya ini adalah seorang elit Douzong, namun hal itu tidak membuat dirinya menyerah, ia pun mengeluarkan teknik terkuat yang ia kuasai. Tangan hitam besar dari atas menerkam tubuh Xiao Yan. Tak ada pergerakan sama sekali dari Xiao Yan selama beberapa saat. Tiba-tiba api berwarna hijau dengan cepat membakar tangan hitam besar tersebut yang membuatnya musnah seketika. Wang Chen sang pengguna jurus juga terkena serangan api tersebut yang membuat dirinya harus merasakan panasnya api surgawi membakar tubuhnya. Ia pun terjatuh tak berdaya setelah padamnya api surgawi. Tentu kekalahan Wang Chen membuat Huang Zunze kesal. Karena urusan sudah selesai Xiao Yan berniat segera pergi, namun hal itu tak bisa ia lakukan akibat identitasnya telah diketahui oleh Wang Chen. Wang Chen tanpa ragu membongkar identitas Xiao Yan di hadapan ribuan pasang mata. Semuanya terkejut tak percaya dengan ini, tak percaya Xiao Yan yang mempunyai masalah dengan paviliun angin petir berani datang ke konferensi ini. Secepat kilat Fei Tian berada di depan Lin Yan mengarahkan serangan, Xiao Yan menyadarinya tepat waktu,
ia mendorong Lin Yan lalu segera menghindar. Namun hal ini belumlah cukup, Fei Tian berhasil menembuskan tangannya di dada Xiao Yan. Untungnya itu hanya tubuh ilusi petir yang dibuat oleh Xiao Yan. Pertarungan terus berlanjut, Xiao Yan berusaha memprovokasi Lei Zunze dengan kata-kata liciknya agar Lei Zunze tidak bertindak, karena jika Lei Zunze benar-benar bertindak takutnya ia tidak akan bisa kabur atau bahkan kehilangan nyawa. Pertukaran jurus begitu intens. Tentu Fei Tian lebih unggul, sayangnya sejauh ini serangan Fei Tian belum membuat Xiao Yan mengalami luka. Saat di ujung tanduk, Feng Zunze melihat cincin Yao Chen yang dikenakan oleh Xiao Yan. Hal ini membuat dirinya terkejut dan secepat kilat menghentikan serangan Fei Tian lalu melemparkannya. Ia segera meraih tangan Xiao Yan menatap cincin tersebut dan menanyakan dari mana Xiao Yan mendapatkan cincin itu juga apa hubungan Xiao Yan dengan pemilik cincin tersebut. Dengan nada yang rendah Xiao Yan memberitahu bahwa hubungan mereka adalah guru dan murid. Selain itu ia juga menunjukkan api surgawi milik gurunya. Melihat api tersebut Feng Zunze ingat ketika dulu ia sekarat karena keracunan. Jika bukan karena api tersebut mungkin dirinya sudah mati. Feng Zunze yakin api ini memang diwariskan Yao Chen pada Xiao Yan karena adanya segel di dahi Xiao Yan. Xiao Yan memberitahukan jika gurunya saat ini berada di tangan Aula Jiwa. Feng Zunze mengenalkan nama aslinya yakni Feng Xian, jika Xiao Yan tak keberatan ia dapat menganggapnya sebagai guru. Feng Zunze memutuskan untuk melindungi Xiao Yan meski harus bertarung dengan paviliun angin petir. Hal ini membuat Lei Zunze bertanya-tanya sebenarnya apa hubungan Xiao Yan dengan Feng Zunze. Ia pun melangkah ke depan, karena Xiao Yan telah mempelajari langkah 3000 petir dan tubuh ilusi petir, ia tak bisa melepaskan Xiao Yan begitu saja, karena itu akan merusak citra dari paviliun angin petir. Dengan suara tegas Xiao Yan memberitahukan bahwa langkah 3000 petir ia dapatkan di pelelangan. Sedangkan tubuh ilusi petir, semua gulungan sudah diambil oleh Fei Tian. Mengenang hubungannya dengan Feng Zunze, Lei Zunze akan menyerahkan masalah ini kepada Fei Tian. Membiarkan mereka berdua bertarungan dan tidak ada yang ikut campur. Fei Tian lebih senior jika dibandingkan dengan Xiao Yan, Feng Zunze merasa keberatan dengan hal tersebut. Hal ini membuat Lei Zunze tak bisa menahan amarahnya, aura petir seorang Douzun meledak dalam tubuhnya. Tak tinggal diam Feng Zunze juga mengeluarkan aura Douzun miliknya. Semua orang terdiam beberapa saat sebelum akhirnya Feng Qinger maju ke depan menggantikan Fei Tian untuk bertarung dengan Xiao Yan. Jika Xiao Yan kalah maka Xiao Yan tak boleh menggunakan teknik dari paviliun angin petir lagi di masa depan. Namun jika Xiao Yan menang, dendam ini akan dihapuskan alias selesai. Syaratnya Xiao Yan tak boleh menggunakan kekuatan jiwa orang lain. Jian Zunze juga setuju dengan ini, karena Fei Tian memang lebih senior dari Xiao Yan. Hal ini agak kurang cocok jika membiarkan Fei Tian bertarung dengan Xiao Yan. Ia lebih setuju Feng Qinger menjadi lawannya. Sebelum meninggalkan arena Feng Zunze mengingatkan Xiao Yan untuk berhati-hati karena Feng Qinger bukanlah Douzong biasa. Aduh teman aba ini apa tidak tahu ya jika Mang Oyen juga bukanlah Douzong sembarangan. Setelah semua disepakati, pertarungan pun dimulai. Feng Qinger tak mau membuang waktu, dengan segera ia melancarkan serangan. Serangannya dapat dihindari dengan mudah oleh Xiao Yan dengan langkah 3000 petir. Di sini Feng Qinger masih menganggap jika Xiao Yan itu kuat karena mengandalkan kekuatan luar, bukan kekuatannya sendiri. Maka dari itu ia sangat yakin Xiao Yan itu sebenarnya tidaklah kuat dan akan ia buktikan dengan pertarungannya kali ini. Serangan secara bertubi-tubi menghujami Xiao Yan. Xiao Yan hanya mampu bertahan kali ini, serangan tersebut tak berhenti dan terus berjalan secara terus-menerus. Dengan ketapel atribut petirnya pertahanan Xiao Yan dibuat retak oleh Feng Qinger. Banyak orang yakin jika Xiao Yan pastilah sudah lenyap dengan serangan kuat semacam itu. Melihat kejadian ini,
Feng Zunze mengeluarkan kekuatan di tangannya. Dimaksudkan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu tidak diinginkan terjadi. Hal ini rupanya dirasakan oleh Lei Zunze. Ia juga melakukan hal yang sama, namun dengan maksud yang berbeda. Kemungkinan Lei Zunze akan menghentikan Feng Zunze. Jika Feng Zunze melakukan tindakan, Xiao Yan belumlah mati. Ia masih hidup dan mengeluarkan teratai api indah miliknya.